Roti abon gulung. Gila, kayak bakery nggak tuh? Oke loh. Hai guys, welcome back to my channel Lutfi Tahu. Kita kembali ke serian roti-rotian lagi. Jadi kita akan bikin roti gulung abon yang enak banget, lembut dan pastinya anti gagal. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi di sini kita akan bikin adonan roti manis yang sangat-sangat simpel, tapi bedanya cuman kita itu akan bikinnya pipi kayak pizza gitu, terus dipanggangnya di suhu yang tinggi tapi di waktu yang sebentar. Jadi pertama-tama sebelum kita lanjut bikin yang lain-lain, kita bikin rotinya dulu karena resting dulu kan. Jadi di sini gue ada tepung roti atau enggak tepung protein tinggi yang untuk roti, bukan tepung panir ya, beda. Masukin. Ini akan bikin roti manis pada umumnya. Kita akan campur dengan ragi dan diaduk sebentar. Kayak biasa ya, aduk bentar. Oke, kalau udah kita masukin bahan-bahan lain. Ini kan roti biasa ya, simple banget. Gue ada gula pasir, susu bubuk, dan ada garam ya. Nah ini gue aduk bentar, kita masukin telur, diikuti dengan susu cair dingin. Pakai air dingin boleh, nggak masalah, bebas pilih yang mana ya. Oke, 1 butir telur. Sambil diaduk, kita akan sambil tuangin susu dingin. Gue pakai susu dingin ya. Oke, ini udah nyampur, tapi ini masih lembek karena glutennya belum kebentuk. Di tahap inilah kita boleh masukin mentega tawar, roti biasa ya guys. Menteganya sudah soften tuh ya, jangan yang keras, nanti dia nggak bisa muter. Kita aduk sampai rata. Kalau udah rata, kita bakal naikin speednya, aduk sampai kalis. Nah, kalau udah nyampur, kita boleh naikin speednya sampai dia kalis. Oke, ini gue aduknya kira-kira 10 menitan ya. Dan jadinya kalis seperti ini, kita angkat. Oke, ini wadahnya. Bekas tepung kita kasih mentega. Dan kita akan buletin adonannya. Tangan dikasih mentega juga ya. Ini kita buletin untuk ngetrap dia punya gas. Dibulet-buletin asal gini aja. Terus taruh di sini. Tutup, kita resting selama 30 menit. Oke, udah ngembang. Ini agak over ya, Wak. 40 menit, maaf. Nah, sekarang kita akan kerja di sini, kita kasih tepung ya. Terus gue sudah siapin loyang. Ini ukurannya ukurannya 28 kali 28 cm. Gue kasih baking paper anti lengket, tapi biar amit-amit roti yang nggak nempel, ini gue ada poles tipis-tipis dengan mentega. Kasih tepung, karena kita mau bikin rectangular kotak gitu. Kalau pakai tepung lebih gampang, pakai mentega agak susah. Adonannya kita akan keluarkan. Terus ini juga kita akan coating dengan tepung ya, biar nggak nempel, tapi jangan terlalu banyak. Terus kalau udah, kita boleh giling dia sekotak mungkin, ngikutin ukuran loyang, dan jangan lupa dibuang anginnya. Pokoknya ini gue kotakin sekotak mungkin, dan pastikan kalian pukul-pukul ya anginnya biar keluar. Ini gue samain ukurannya 28 ke 28, ikutin kotaknya ya. Terus kalau udah, ini kita akan pindahin ke loyang. Disamain ya ukurannya. Ini kita samain ya ukurannya, ikutin loyangnya pokoknya. Dan pastikan ketebalannya sama. Oke, terus kalau udah, ini kita akan tusuk pakai garpu semua permukaannya biar pas lagi dipanggang dia nggak gendut-gendut gitu ya. Jadi dibuang anginnya gitu. Terus rotinya kalau sudah jadi kayak begini, ini langsung kita poles dan kita resting barengan biar nempel barengan sama si cabai-cabian sama daun bawangnya. Jadi ini polesannya adalah kuning telur, kita kasih susu dikit. Biar apa? Biar dia tuh nggak terlalu gosong, jadi just nice golden brown gitu. Ini kita akan aduk dan langsung kita poles ke atas rotinya. Oke, jadi ini egg washnya. Dan dia akan bantu ada daun bawang sama cabai biar nempel. Terus kita poles ke semua permukaan rotinya, egg wash tadi. Dan taburannya di sini ada cabai keriting yang sudah gue iris, terus gue buang bijinya, sama daun bawang yang sudah gue iris juga. Kita akan tempel di atas rotinya. Nah ini sebenarnya abstrak ya, tapi pas taruh ditempel dikit biar nempel.
Terus daun bawang, sama ya, dipencet biar nempel. Optional, ini gue kasih wijen putih. Mau pakai wijen hitam juga boleh ya. Tutup dan kita akan resting sampai dia ngembang. Terus kalau di resting seperti ini kira-kira 35 sampai 40 menit. Terus nanti 10 menit lagi gue akan panasin oven. Nah ini ovennya tinggi ya. Kita pakai 180 sampai 190 api atas api bawah karena tipis. Jadi kalau ovennya itu nggak boleh kelamaan. Ini ovennya paling gue cuma manggang 13 menitan lah. Karena kalau kelamaan dia akan lebih kering, digulung malah dia jadinya terlalu kering jadi patah. That's why di api tinggi tapi panggangnya bentar. Oke, ini udah 35 menit. Sekarang kita akan panggang di oven yang sudah gue panaskan. Ini manggangnya cukup 13 menit ya. Jadi emang bukan ngembang yang lebay gitu. Gue nggak mau dia ngembang sampai gendut banget, takutnya susah digulung. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau enggak di Gramedia terdekat. Oke, ini udah matang. Ini gue akan banting-banting dikit ya, biar dia tuh keluar udaranya. Oke, ini gue kasih baking paper karena gue mau keluarin dulu di sini biar gampang baliknya. Setelah kita keluarin, cadang. Terus ini kita balik kayak gini. Terus ini kan masih panas banget. Tips dari gue, kalau mau ini tuh digulung biar dia rapi, gue nih akan diamkan dia 10 menit dalam keadaan tertutup. Tapi gue timpa dikit sama yang agak berat biar dia tuh agak flat. Ini tips nggak harus diikutin kok. Ini 10 menit langsung kita roll abis ini. Terus meanwhile kita akan bikin polesan mayones untuk si abonnya. Jadi di sini ada mayones sama ada SKM yang cuman kita akan campurkan. Mayones instan beli jadi. Kasih SKM. Ini mau lebih manis, lebih nggak manis silahkan diatur sendiri. Aduk-aduk sampai rata. Terus gue ada abon sapi nih, ini abon sapinya kebetulan ada campuran bawangnya, jadi kalau mau dikurangin, mau pakai yang full daging juga boleh, cuman adanya ada yang ini. Atau enggak kalian boleh pakai abon ayam kek, atau buat yang non halal mau pakai abon babi ya boleh, terserah, yang penting yang kalian boleh makan aja ya. Ini gue pakai abon sapi biasa. Oke, ini udah 7 sampai 8 menitan lah. Udah agak masih panas, cuman masih agak anget. Jadi udah bisa dipegang. Sekarang kita akan gulung. Jadi kita akan gulung pakai kertas ini. Kita isi dengan mayones dan ini tuh bakalan gue taburin dengan si abon. Oke, mayonesnya. Ini nggak usah terlalu tebel, yang penting buat bantu si abonnya nempel aja. Terus kasih abon secukupnya aja, cuman yang penting kena aja. Oke, kita gulung. Gulungnya agak susah karena ini licin banget kertasnya, jadi gue tahan depannya. Gulunglah sebisa kalian. Oke, kita gulung. Gulungnya kayak bolu gulung, cuma bukan bolu gulung, gimana ngomongnya? Oke, kalau udah agak kelipat baru kita gulung gini loh. Ditarik, digulung pelan-pelan. Oke, ini gue bagiin ke tengah, kita tutup lagi. Nah, kayak gini baru nih kita gulung, kita kencengin. Terus kita kencengin. Kencenginnya hati-hati ya, jangan sampai sobek. Kalau udah, kita akan gulung seperti ini. Kita diemin kayak 15 menitan lah ya. Biar dia itu lebih diem, lebih kayak diam gitu loh, lebih nempel. Oke, ini kalau udah dilepaskan, tadi gue diemin 10 menitan lah, biar nempel aja. Nah, sekarang gue akan potong bagi 6, kira-kira ya 4,5 sampai 5 sentian lah ya. Ini kalau dipotong cakep banget ya. Ini kita kasih mayones dan kita akan tempel dengan abon. Tempel dengan abon.
Nanti setelah nempel baru kita poles sebelah sini ya. Cadang, jadi. Ini kalau gue bilang beli di bakery, kalian pasti percaya. Agak bagus banget bentuknya. Dan ini gede banget sih, premium. Tadi gue agak banyak abonnya ya. Kita belah deh coba. Dan rotinya itu sangat-sangat lembut banget. Roti abon tuh emang enak banget. Lembut, gurih. Gokil. Enak banget, lembut. Pokoknya tipsnya adalah panggangnya di suhu tinggi dan di waktu yang sebentar aja, 13 menit cukup. Dan juga kalau gue biasain tuh setelah dipanggang kita balik, tutup dengan kertas, timpa sama talenan tadi, diemin ya 7-8 menitan lah. Pokoknya karena kalau digulung kan terlalu panas tangan gue, jadi kayak gue itu gulung dia dalam keadaan masih hangat-hangat dari oven gitu ya. Dan juga pastikan kalian itu pas lagi proving jangan sampai over gitu, harus pas lah, karena kalau enggak dia itu bisa ngembangnya terlalu over dan harus ditusuk, kalau enggak dia nggak bakal datar. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen roti-roti kayak begini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.